Tiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Syarul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok yang pertama ada Hafiz Zulkifli Muhammad selaku ketua kelompok kami. Lalu ada Alfian Ibnu Farhan, Diki Ramadan, Riko Ramadan, Rolando Sihaloho, dan terakhir saya sendiri Syahrul Ramadan. Kami akan membangun tema yaitu membangun aplikasi mobile unlistry dari mata kuliah mobile programming, program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, kita lanjut. Sebelum memasuki tahap penjelasan pada sebuah aplikasi mobile, berikut pengenalan singkat mengenai istilah, konsep dan aturan perancangan supaya dapat mengetahui secara seksama. Oke. Sini ada quotes dari Albert Einstein. Anyone who has never made a mistake has never taught anything new. Kita lanjut. Kita masuki jadwal kegiatan merupakan langkah perencanaan hingga semua runtutan selesai. Alur penyusunan proyek terbagi dalam tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan jadwal, ada komponen tambahan, pengetikan coding, pembuatan PowerPoint, yang terakhir pelaksanaan presentasi. Komponen utama pada WP3 itu ada Flutter dan Dart sebagai framework dan bahasa pemrograman dapat menunjang pembuatan project UAS. Lanjut ada VS Code sebagai text editor utama dalam mengetikkan segala input serta memasangkan extension yang dibutuhkan. Ada Android Studio dapat dijadikan opsional untuk menjadikan sebagai text editor maupun emulator Android. Ada Postman merupakan aplikasi tool untuk menguji REST API yang telah kita buat. Persiapan lanjutan project. Dari project WP3 yang telah kita buat, kali ini akan menggunakan database yang sama sehingga proses pun dapat dilakukan secara fleksibel baik melalui website maupun aplikasi mobile. Oleh karena itu, konsep RD dan struktur navigasi tidak akan jauh berbeda dengan model yang diterapkan pada website WP3. Sebelum mulai, proyek ini bersumber dari tema lanjutan pada semester sebelumnya, yaitu third party apps bertujuan sebagai perangkat pihak ketiga dalam mengunduh sebuah aplikasi Android. Hal yang diperhatikan yaitu selalu teliti pada penulisan coding seperti tanda titik koma dan sintaks lainnya. Proses sistem berjalan diperankan oleh seorang admin yang mengelola data input dan output di aplikasi mobile. Yang terakhir, penjelasan spesifik bagian coding akan dijelaskan pada bedah kode di bagian akhir slide, sedangkan kita akan menerangkan alur halaman interface. Pengenalan. Pertama ada Flutter, merupakan suatu framework yang bersifat open source yang dikelola oleh pihak Google dalam menciptakan sebuah aplikasi secara optimal di dalam sistem iOS maupun Android. Proses compile pada Flutter lebih cepat daripada framework lainnya, karena kan keseluruhan isi kode compile ke bagian dalam natif dari suatu Android. Dikutip dari Enggar, Krisnanda, dan Tanu pada tahun 2020. Aplikasi Flutter menggunakan bahasa Dart, di mana didefinisikan sebagai sebuah bahasa pemrograman yang dirancang oleh Google bertujuan untuk menggantikan JavaScript, dikutip dari Jandra dan Chandra pada tahun 2020. Berdasarkan kutipan Hasan, Abdurrahman, serta Asep Rerih Riswaya pada tahun 2014, yaitu aplikasi pemrograman siap digunakan yang dapat difungsikan untuk melaksanakan instruksi-instruksi dari user aplikasi tersebut yang bertujuan memperoleh hasil yang lebih tepat dibanding dengan tujuan pembentukan aplikasi tersebut. Aplikasi mempunyai definisi yaitu penguraian masalah yang menetapkan salah satu ada gangguan metode implementasi pemrosesan data yang umumnya berpatokan pada suatu komputasi yang diharapkan atau digunakan ataupun pemrosesan data yang diekspektasikan. Dikutip dari Wirdama dan Kumala pada tahun 2018.
Secara konsep dasar, framework Laravel dimanfaatkan dengan melengkapi segala hal yang diperlukan dalam pengembangan website, baik di bagian back-end maupun front-end. Terkhusus pada micro framework, Lumen sendiri dibutuhkan sebagai kebutuhan pada REST API, dikutip dari Ainuzaki dan Nudin pada tahun 2020. Teknologi yang terkandung pada REST API yaitu mempermudah proses pengumpulan data yang bersumber dari server data, berkemungkinan memperbarui data secara waktu yang sebenarnya. Sebuah permisalan yaitu dalam sebuah melakukan perubahan stok setiap barang, kemudian menampilkan informasi tersebut ke dalam aplikasi berbasis mobile, dikutip dari Pamuzi pada tahun 2020. Sisanya saya serahkan kepada Rolando Sihaloho. Terima kasih. Aplikasi Postman merupakan sebuah aplikasi yang dimanfaatkan untuk silent dengan melakukan pengecekan API service yang telah dibuat sebelumnya. Pengenalan 3, Visual Studio Code merupakan sebuah perancang kode editor yang dibuat oleh bagian Microsoft pada Windows, Mac OS maupun Linux. Peran dari kode editor tersebut untuk melakukan pengecekan, debugging, menghubungkan ke bagian control gate, pemantauan sintaks, pemberian solusi kode cerdas. Terdapat juga kustomisasi tema, tombol cepat, hingga ekstensi tambahan untuk memasukkan fungsionalitas lainnya yang dibutuhkan. Berdasarkan pengamatan dari Falker 2013, Android Studio dapat dikatakan bentuk ide yang dikembangkan oleh Google pada bulan Mei 2013, yang dimana berperan sebagai bentuk alternatif dari ide Eclipse. Android Studio berperan untuk mengembangkan aplikasi Android dengan metode penulisan menggunakan versi 233, JDK versi ke-7, serta SDK versi 14. Salah satu pengguna Composer yaitu dapat mengunduh framework Laravel menggunakan command prompt, kemudian dapat mempermudah dalam melaksanakan penginstal dependencies yang dibutuhkan oleh Laravel secara bertahap. Fungsionalitas lainnya dapat ditambahkan melalui akses plugin dengan mudah secara lebih lanjut. Tampilan interface berikut tampilan sederhana yang bermula dari halaman login serta alur program ketika berinteraksi dengan sistem yang berjalan. Membuka project, langkah pertama yang dilakukan adalah membuka VisiCode Editor, kemudian membuka emulator Android dengan langkah shortcut. View command plate Flutter launch emulator. Setelah itu start debugging supaya dapat menampilkan output sesuai codingan. Sehubungan dengan lokasi penyimpanan project terletak di C Unlist3 MPR. Sedangkan untuk project REST API-nya terletak di lokasi C exam HTD OJS Unlist3 MP. Namun sebelumnya kita akan membahas project yang berlokasi di load disk C atau terlebih dahulu. Halaman main pada pengimportan data, pastikan dalam pemasangan beberapa page tersebut telah sesuai dan tidak kurang, karena akan berdampak error dalam menjalankan program. Keterangan hanya berperan sebagai komentar saja yang tidak mempunyai fungsi di dalam proses sistem. Untuk melihat halaman apa yang akan ditampilkan, kita dapat melihat bagian dari isi dari home. Dan dari bagian tersebut tertulis page, di mana kata tersebut mempunyai dua arahan kondisi antara lebih login atau belum. Jika belum login, maka akan diarahkan ke halaman login page, sedangkan jika sudah, maka akan langsung diarahkan ke product page. Untuk tampilan output akan diilustrasikan pada slide berikutnya serta contoh sederhananya. Ilustrasi berikut konsep sederhana dari penjelasan di slide sebelumnya. Tampilan output bergantung dari dua atau lebih kondisi yang berbeda. Seperti halnya pada aplikasi media sosial Instagram, pada sebuah permisalan ketika kita baru saja mengunduh aplikasi tersebut, maka belum ada data yang terbaca maupun diinput dari manusia sehingga pertama kali output yang ditampilkan adalah halaman login. Selanjutnya dijelaskan oleh Diki Ramadan. Baik, terima kasih. Di saat kita telah melakukan login,
kemudian keluar dari aplikasi tersebut, tidak lama kemudian kita membuka aplikasi itu kembali, maka akan langsung dibawa ke halaman home. Konsep ini tentunya dapat diubah sesuai penginputan codingan yang kita buat. Next. Selanjutnya itu halaman login. Tampilan output login page merupakan definisi kelas yang berada di file login underscore page.dart yang kemudian dapat dipanggil pada file yang lain selama kita mengimport file tersebut. Juga berlokasi di file tersebut juga berlokasi di folder UI. Folder UI berfokus pada tampilan halaman dengan seluruh isi komponennya. Kemudian terdapat widget metode untuk mendefinisikan fungsi baru. Semisal pada form email dibuatnya input decoration, pada button login diformulasikan elevated button supaya dapat mengarah ke perintah lainnya, agar lebih rapi dalam penulisan struktur kode. Agar lebih rapi dalam penulisan struktur kode, dibuatlah child (2 kolom) untuk mengumpulkan keseluruhan variabel metode widget yang sebelumnya sudah dibuat alur logikanya. Next. Selanjutnya itu halaman register. Tampilan register terlihat serupa seperti halnya pada halaman login, di mana juga terdapat text file untuk mengisi form inputan. Tambahan berikutnya yaitu blok yang berperan untuk menyimpan hasil inputan yang telah diisi, kemudian registrasi blok tersebut akan mengirimkan kepada API URL supaya nantinya pada file API_URL_dart yang berlokasi di dalam folder helpers dapat mengirimkan link yang telah dipersiapkan untuk mengirimkan datanya ke database yang telah kita buat. Perlu diingat bahwa komponen registrasi, login, dan lainnya pada setiap variabelnya perlu didefinisikan dahulu di dalam folder model. Semisal registrasi Dart yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Proses penginputan form registrasi telah dilakukan, maka akan muncul pop-up sebagai tanda akan keberhasilan atau kegagalan dari eksekusi. Terdapat sukses underscore dialog dan warning underscore dialog sebagai dua file yang membedakan antara berhasilnya dan gagalnya proses registrasi. Di dalam masing-masing kelas, kita dapat mengatur bentuk tampilannya, seperti halnya kustomisasi pada bentuk border, widget, size, keganti bang. Ya. Terdapat sukses underscore dialog dan warning underscore dialog sebagai dua file yang membedakan antara berhasilnya dan gagalnya proses registrasi. Di dalam masing-masing kelas, kita dapat mengatur untuk tampilannya, seperti halnya kustomisasi pada bentuk border, widget, size, pewarnaan, elevated button, shadow, serta bagian rata posisi pada sebuah padding. Next. Selanjutnya itu model Dart. Pertama-tama perlu dibuat kelasnya terlebih dahulu dengan variabel yang dibutuhkan. Pada bagian factory merupakan salah satu komponen JSON supaya variabel yang berada di dalamnya dapat dikumpulkan menjadi sebuah data yang nantinya dikirimkan ke sebuah REST API. Terkhusus pada produk .dart atau file lainnya yang mengambil resource data dari database, sebaiknya tiap variabelnya disamakan dengan atribut yang berada di sebuah tabel database. Walaupun penamaan antara nama file di VS Code dengan data di database itu sendiri berbeda, tidak menjadi masalah. Next. Setelah melakukan registrasi dan kemudian login, maka kita akan dibawa ke halaman produk underscore page.dart. Dapat dikatakan membutuhkan banyak pengimportan, supaya pada saat di halaman yang sekarang dapat berpindah ke halaman lain yang opsinya tersebut berada di bagian sidebar. Bagian list
tile menjadi sekat dari tiap baris pilihan menu, dan bagian icon menyediakan berbagai jenis simbol, sehingga pengembang dapat memodifikasi simbol yang tersedia. Navigator push berperan untuk mengeksekusi perintah selanjutnya akan dilakukan. Contoh di sini dapat dilihat akan dibawa ke halaman lain. Next. Kembali lagi ke produk page. Dari sini kita dapat melihat menu yang tersedia berdasarkan pengambilan data yang bersumber dari database dengan pemanggilan produk blog .get products. Sehingga kita perlu menulis ulang satu persatu sehingga kita tidak perlu menulis ulang satu persatu di text editor dari data input yang sudah tersedia. Karena peran JSON serta API yang telah menghitung dari kuantitas atribut data yang ada di database. Selanjutnya dilakukan oleh kelas list produk untuk mengumpulkan data dari JSON, kemudian kelas item produk lah yang menampilkan output menu dengan cukup memformat satu set tampilan seperti apa yang diinginkan. Dilanjutkan dengan for looping sehingga keseluruhan menu akan tampil di dalam halaman produk page. Produk detail muncul ketika list aplikasi diklik. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Riko Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Produk detail data. Produk detail menampilkan isi dari tabel. Data tersebut diambil dari tabel more apps yang berada di database. Pada bagian struktur database berformat integer. Jadi perlu di-convert terlebih dahulu menjadi string, sehingga program dapat membaca hasil tampilan data berupa text out. Pada pewarnaan button, primary merupakan warna dari sebuah tulisan, sedangkan background color merupakan warna latar pada button tersebut. Navigator pop berperan dalam mengembalikan ke bagian sebelumnya. Jadi, itu dapat dikatakan sebagai bentuk pembatalan perintah. Produk detail. Peran produk blok berperan kembali ketika kita mengklik tombol yes yang sudah dipasangkan dalam bentuk metode confirm hapus. Pada bagian on process, pada file produk blok dart, di dalam kelasnya terdapat fungsi CRUD supaya dapat menjadi perantara dalam memanggil model API hingga pola looping dalam mengambil banyaknya kuantitas data yang terdapat di database. Oleh karena itu, diperlukan pengimportan file appear dart serta API URL dart dan model dart, sehingga dapat terkoneksi dari komponen yang telah dibuat di dalam file blok tersebut. Appear URL menjadi wadah base dalam pemberian sebuah link yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Produk form. Produk form menampilkan halaman untuk mengedit dari produk yang sudah tertera di database, sehingga apabila kita mengubahnya, maka data tersebut juga akan berubah serta tampilannya, baik pada aplikasi mobile maupun website akan ikut berubah. Produk form mempunyai dua opsi, antara lain dapat membuka list baru maupun mengedit list yang sudah ada. Hal tersebut supaya cukup membuat satu file form dengan memanfaatkan if kondisional. Text controller dibuat supaya dapat merapihkan penataan pemanggilan metode. Juga mengefisiensikan dengan hanya satu wadah. Namun, wadah tersebut secara fleksibel dapat menampung sebagai wadah create ataupun update. Next. Selanjutnya, API URL. API URL yang berlokasi di dalam folder helper berperan sebagai wadah bentuk penyimpanan dari alamat API yang sebelumnya telah kita buat. 10.0.2.2 digunakan untuk mengakses aplikasi backend dari emulator di Android. Dari gambar di samping dapat dilihat berbagai variasi nama setelah didahului oleh base URL. Maksudnya adalah memiliki tampilan opsional beragam. Karena sejauh ini kita baru saja membahas satu halaman dengan struktur coding serta fungsi penjelasannya. Sisa dari 3 metode lainnya merupakan penyempurna dari prinsip CRUD diiringi dengan pemanggilan return serta perwakilan ID dari masing-masing tabel database. Next. Selanjutnya yaitu API. API dapat didefinisikan sebagai aplikasi program interface, merupakan tampilan interface yang menjadi penghubung antara suatu aplikasi dengan yang lainnya.
baik di dalam suatu platform yang berbeda maupun yang sama. Dari sinilah mengapa proyek mobile ini dapat terhubung dengan proyek REST API serta proyek web programming dengan hanya menggunakan satu database saja. Tidak jauh berbeda dengan API URL, API Dart juga menampilkan metode CRUD namun menggunakan variabel yang berbeda dengan fokus user info dan di dalamnya memanggil shared preference yang pada dasarnya sudah tersedia di dalam library router. Sebagai info tambahan, keterangan di dalam return respon berperan dalam menginfokan dari hasil eksekusi yang telah dijalankan. Case 200 terjadi apabila tidak terdapat kendala sama sekali, dan yang sering terjadi juga pada server 500, di mana terjadi error di bagian server. Angka 500 ini dapat disebut error yang bersifat tricky, karena tidak akan muncul pemberitahuan error tersebut selama masih dalam pengujian pengisian coding. Kemungkinan yang terjadi adalah antara belum lengkapnya pengisian URL di bagian aplikasi Postman yang juga sebelumnya lagi telah diisikan codingan yang berada di file REST API ataupun juga kesalahan sistematik yang berarti secara penulisan sintaks sudah benar namun masih terjadi kesalahan makna atau tujuan yang kan. Komponen-komponen lainnya sebelumnya merupakan tampilan produk yang sumber datanya berdasarkan dari tabel TB-More Apps di database. Berikut tampilan output lainnya sehingga menampilkan berbagai menu yang masing-masing data tampilannya juga diambil dari tabel database yang berbeda. Sehingga menghasilkan demikian. Untuk selanjutnya akan diberikan oleh Oke, terima kasih Riko Ramadan. Saya lanjutkan. Oleh karena itu, dibutuhkan 4 file lainnya yang berhubungan dengan blok, model, hingga UI, yang dimana diperlukan variabel serta value yang berada di dalam text editor. Tujuan dilakukan ini supaya dapat seperti aplikasi pada umumnya, yaitu mampu menampilkan keberagaman output. Pubspec.yml bertujuan untuk memasangkan dependensi untuk mengirim dan menerima request kepada REST API, pastikan pada versi terbaru. Next. Kita akan lanjut ke project API. Sekarang kita akan membuka folder project yang berada di htdocs yang berlokasi di folder XMPP, serta tampilan dan penggunaan Postman secara sederhana. Next. Lanjut ke Composer. Dikarenakan kali ini kita menggunakan Laravel bukan menggunakan kode Igniter 4.0, maka dari itu untuk pemasangan package foldernya menggunakan perintah di CMD dengan perintah cd spasi pilih lokasi file xmpp/htdoc lalu enter. Lalu selanjutnya Composer create strip project spasi strip prefer this laravel/domain spasi nama projectnya. Kemudian pada file .env pastikan db_database dan keterangan lainnya disesuaikan dengan database yang berada di PHP MyAdmin. Tidak lupa juga untuk mengaktifkan konfigurasi yang berada di app.php. File lainnya juga akan berformat .php. Next. Lanjut ke controller. Pada file controller.php, variabel yang diketik bertujuan untuk melaporkan hasil dari pengujian REST API yang akan dijalankan. Penggunaan use terlihat serupa dalam penggunaannya, seperti pada penggunaan import. HTTP request berperan untuk mengirimkan data ke server, sedangkan VKDS hash untuk mengaktifkan hasil inputan data akan disamarkan dengan keyword lainnya, supaya output yang ditampilkan di dalam kolom password tidak akan terlihat di bagian penyimpanan database. Format tanggal diinisiasikan dengan format time, maka secara otomatis akan menampilkan waktu yang sesuai dengan kapan kita memasukkan inputan tersebut. Next lagi. Lanjut ke controller lanjutan, terdapat 8 controller lainnya. Hal ini disesuaikan dengan tampilan aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Semakin banyak halaman aplikasi, semakin banyak pula file controller dan model. Namun, yang dapat disamakan dari tiap file adalah dengan menggunakan template serupa, namun hanya berubah pada isi variabel yang sudah ada di database. Dari tiap controller juga merekam metode CRUD, supaya seorang admin dapat mengotak-atik tampilan dengan mudah.
Jumlah file yang berada di controller dengan model hampir sama. Dikarenakan sebuah controller membutuhkan pemanggilan komponen yang berada di folder model. Dari secara konsep, hampir sama dengan proyek sebelumnya yang telah dibahas tuntas. Next. Setelah semua jenis controller dan model telah dibuat, kita akan membuat file web.php untuk membuat rute perjalanan menuju ke alamat URL yang dituju. Router get, post, delete nantinya akan diterapkan pada aplikasi Postman dengan disertakan alamat URL localhost yang sesuai dengan alamat lokasi file project API ini. Tidak hanya pada prefix produk, melainkan juga perlu dibuatnya router group pada halaman antarmuka lainnya. Semisal pada bagian login, register, profile, feedback, push report, dan home template. Info lebih jelas mengenai aplikasi Postman tertera sebagai link berikut ini. Next. Kita masuk ke Postman. Setelah semua file telah dibuat, kemudian saatnya kita membuka aplikasi Postman untuk menguji apakah masih terdapat kendala atau tidak dari codingan yang telah dibuat. Berikut bentuk default link apabila ingin menuliskan alamat URL, baik dalam bentuk get, post, maupun delete. Atau dapat dicek kembali pada file web.php yang sebelumnya sudah dijelaskan. Sebuah tanda kode 200, 300, 400, dan lain sebagainya merupakan penerapan dari file api.dart pada proyek sebelumnya. Next. Lanjut ke Postman lanjutan. Dalam penerapan metode post, proses penginputan terdapat di bagian body. Kemudian klik bagian X strip www strip from strip unrecorded. Kemudian variabel yang diisikan dapat disamakan dengan variabel yang berada di sebuah database. Aplikasi Postman juga dapat menyimpan tab yang telah kita kerjakan, sehingga dokumentasi berupa get, post, delete, dan lain sebagainya dapat terarsip dengan baik tanpa perlu menuliskan ulang dalam menguji halaman tertentu. Postman juga dapat menyimpan beberapa proyek lainnya, terlepas dari jenis bahasa pemrograman serta framework yang berbeda, dan penggantian akun khalayak sosmed pada umumnya. Next. Untuk demo kerangka bedah proyek akan dipresentasikan oleh Hafizul Kisti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih waktunya atas Iqbal Rahman. Namun karena berhubung tinggal 2 menit lagi, jadi kita stop dulu. Nanti kita lanjutin lagi di sesi video selanjutnya. Jadi ntar ada pemotongan video yang nanti 2 video tersebut akan digabungin. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita record, stop recordnya mana ya? Stop recordnya. Tidak. Oke, sekarang bagian saya yang akan menjelaskan dari bedah kerangka proyek. Bedah kerangka proyek itu apa? Maksudnya itu kita akan mendemonstrasikan dari proyek yang tadi udah dijelaskan secara teori. Nah, kita akan membuka ini bagian HP-nya sama bagian bukan yang ini. Oke, bagian yang ini. Oke, jadi ini bagian yang sebentar saya ini minimize dulu. Jadi ini tuh di bagian mana? Di bagian sini. Ini kelihatan ya, udah kelihatan ya, apa namanya visual code-nya ya. Oke, jadi di bagian kiri itu bagian ininya apa namanya REST API-nya menggunakan framework Laravel Lumen. Yang kanan itu merupakan bagian ini buat tampilan yang Android smartphone-nya tadi, jadi produk page mainnya. Jadi mulainya kan semua tadi dari main ya. Dari sini dari main mana ya? Dari main sebentar hilang lagi mainnya. Sebentar ya. Dari kanan sini. Ya. Oke, ini mainnya di sini ya tadi. Jadi semua mulai dari sini dulu page-nya. Terus ini bagian keterangan filenya, tadi ada helpers, model, UI, widget, dan lain-lain. Terus di sini ada keterangan info, kalau yang X ini tanda error, kalau yang kiri yang tengah tanda warning, kalau yang kanan ini ya tentang info. Jadi pastiin dulu kalau misalnya programnya mau running, bagian error sama warningnya 0 dulu minimal. Nah kalau info ini nggak apa-apa karena dia cuma kasih keterangan doang. Oke, jadi mulai dari sini dulu.
Yang kita lakukan pertama kali apa? Misalnya kita mau melakukan register. Register, kita klik dulu di sini. Register, kita masukin dulu. Jadi kita bisa lihat di bagian user sini kan udah ada banyak user ya, baik yang member maupun admin. Oke, kita masukin aja misalnya di sini kita masukin admin 24 misalnya. Lanjut, bagian email admin 24@admin.com. Sebentar. Oke, terus passwordnya kita masukin di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di yang terakhir di sini konfirmasi password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sini kemudian kita klik checklist, setelah itu kita klik register. Sukses, registration is successful, please login. Oke, hasil dong. Sekarang kita balik lagi ke halaman sini. Apa yang terjadi? Sekarang kita lihat di sini. Kita reload. Tadi admin 24 ya. Tadi kan belum ada ya. Kita reload dulu. Dan hasilnya akan seperti ini. Admin 24. Jadi muncul nih. Admin 24. Ini database yang ada di website. Jadi satu database yang dapat menampung website maupun aplikasi mobile. Jadi bisa melakukan register lewat website yang ada di web programming 3. Sorry. Aduh, pencet lagi. Mana cara nggak close ya? Sorry. Pencet materinya. Nah, ini bagian sini sama bagian sini. Oke, lanjut. Sekarang kita bisa ngelakuin login. Admin 24@admin.com. Kemudian kita masukin passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya di sini kita bisa login ya. Kan tadi kan kita udah melakukan register. Nah, ini udah berhasil nih loginnya. Yang tertera di sini bagian ini ya, admin 24, passwordnya udah pakai apa namanya? Fakades, jadi khas udah di enkripsi. Oke, nah sini kita bisa ngeliat nih halaman-halamannya, halaman dari applist. Applist itu dari bagian TB More Apps. Jadi sesuai yang ada di sini. Yang ini, data yang ada di sini akan ditampilkan versi mobilenya semua. Jadi udah otomatis. Pertama itu. Kedua, di sini kita bisa melihat lagi bagian profile. Jadi semua sama aja di sini. Yang ada di misal di user sini. Terus misal tadi kan user itu admin 24, sini juga udah muncul. Terus yang ketiga ada halaman feedback. Yang feedback juga udah muncul juga. Yang keempat kita lihat wish report. Wish report itu semua yang data ada di bagian database. Jadi ini tinggal bagian outputnya aja, sama terakhir home template. Oke, semuanya udah ya. Oke, sekarang karena ini udah, kita akan buka Postman. Jadi untuk uji cobanya, ini kan mobilnya udah ya. Tadi kan versi Postman-nya dijelasin oleh Alfian Ibnu Farhan ya. Sekarang kita akan mempraktikannya. Jadi yang paling sederhana itu kita akan membuka get. Get itu tuh ada di sini. Get. Jadi itu linknya ini localhost unlisted mp public product. Oke, di sini kita kita klik send aja, maka apa yang terjadi di bagian get ini? Jadi get itu kita mengambil data. Jadi kalau di CRUD itu berarti dia masuknya ini ya, read ya. Kan ada create, read, update, delete. Jadi get itu masuknya read. Oke, di sini 200. Tadi yang udah dijelasin sama yang lain juga 200 itu akhirnya tandanya berhasil. Ini versi versi pretty-nya, jadi versi codingannya kayak gini. Bisa juga versi raw-nya, jadi memanjang horizontal, informasinya lengkap. Kalau preview di sini dia menampilkan output secara localhost ya. Jadi misalnya kalau kita buka localhost, dia tampilannya kayak gini, berhasil. Jadi dia menampilkan keseluruhan data yang ada. Ini kalau misalnya get. Jadi kita mengambil data aja, itu read ya. Terus misalnya kita mau create. Create itu berarti di bagian sini. Bagian sini. Kita mau masukin aplikasi. Misal kita mau bikin aplikasi. Jadi kita lihat dulu di sini aplikasinya ada berapa. Bentar ya, kita loading dulu. Aplikasinya sampai ke 26. Bagian di sini.
sampai sini. Ini terakhir nih, aplikasi ke-26 ya. Sesuai ya. Oke. Sekarang kita akan create. Jadi menggunakan body dan X www form are coded. Nah, jadi kita masukin aja nih. Jadi kan nih awalnya belum isi, kita isi dulu semua di kategori, image, name semua sampai bawah. Kita masukin. Ini apa? Bentar. Oke, ini apa create sih. Oke, kita bikin dulu. Kita sending. Request berhasil. Di sini berhasil. Apa yang terjadi kalau misalnya di sini berhasil? Nanti kalau misalnya kita reload dulu di sini, maka tampilannya akan muncul di sini. Nah, ini ada 28 nih tadi. Nih ya, yang ini. Muncul ya otomatis ya. Nah, dan yang terjadi kalau misalnya kita reload di sini juga, maka akan tampil di, tadi kan ada sekian ya. Nah, ini tadi 26 kan, sekarang udah 7. Jadi semua udah ada ya tampilannya di sini. Jadi sudah tersistem dengan otomatis tanpa dibikin secara manual. Oke, itu berikutnya tadi create, read, update. Nah, sekarang update itu kalau di script itu masih menggunakan post juga, cuman yang perlu diperhatikan adalah tadi kan kita lihat sini dia ID-nya berapa? ID ke 28 ya. Berarti sini kita ubah ID ke 28. Dengan catatan update. Nanti tujuannya update itu kita buat mengedit aplikasi. Jadi misalnya diubah. Misalnya kita ubah namanya tadi kan aplikasi 27. Kita ganti namanya aplikasi 2888 misalnya. Apa yang terjadi kalau kita klik send, maka harusnya berubah. Ini true juga kan? Nanti yang di sini kalau kita reload lagi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini berubah. Contoh 288, berubah secara otomatis ya. Dan di tampilan website, ini yang di web programming 3, dia juga akan berubah secara otomatis. Nah, tadi kan 27 ya, sekarang 288. Jadi berubah. Jadi itu update. Dan terakhir adalah delete. Tadi create, read, update, delete. Nah, sekarang delete. Sekarang kita tadi kita udah bikin, kita udah update, sekarang kita mau coba delete aplikasi yang tadi. Aplikasi 28. Jadi di sini nggak perlu diisi lagi. Ini hitungannya kayak get ya. Sama kan? Nggak perlu isi apa-apa. Cuman bedanya di sini kita kasih keterangan delete. Oke, di sini. Terus kalau misalnya udah di-delete, apa yang terjadi? Status berhasil. Maka setelah di-delete, kalau kita reload dari sini, otomatis ini hilang aplikasinya. Udah hilang secara otomatis ya. Dan di database juga udah hilang secara otomatis. Oke, Postman ini udah. Oke, jadi saya menjelaskan dulu. Di sini tuh kalau Postman, sini bagian bookmarknya, misalnya folder apa. Ini bisa kita ngerjain project apa, Andistry, berarti kita ini. Kalau mau aplikasi yang lain, jadi nggak bakal terganggu oleh, misalnya kita mau buka tab lainnya, kita mau buka project lainnya, nggak ada masalah. Mau buka tab sebanyak apapun, yang penting tersimpan secara otomatis. Yang dimana yang API ini ada tersimpan dalam sini. Nah, bagian sini. Ini yang menggunakan Laravel Lumen ya framework. Jadi produk di sini ada produk. Kalau misal kita lihat produk ini menjelaskan tentang bagian modelnya. Jadi yang apa aja yang perlu dimasukkan ke dalam database, kita tulis bagian sininya nih, protected fileable, kita masukin semuanya, terus kemudian dimasukin tadi kan produk ya, produk controller. Jadi bagian controller kita masukin juga semuanya nih definisinya. Dari ID, image, semua identitas variabel yang ada di database masukin juga di sini. Kemudian tadi fungsi-fungsi CRUD juga ada di sini ya. Sini update, terus get-nya juga ada di sini, delete udah ada, yang lain-lain show ini buat nge-read segala macam semua udah ada. Jadi ini harus dipasang. Sama yang terakhir yang paling penting juga adalah di bagian router. Jadi router misalnya di web.php ini untuk menjembataninya. Misalnya prefixnya apa? Tadi misalnya kan di Postman itu tadi ada localhost ini ya. Nah, ini tuh berhubungan dengan yang ini. Dia mengatur controllernya. Jadi linknya apa segala macam. Kenapa di sini ada banyak? Karena di sini tuh ada ini untuk menjembatani produk, feedback, komen dan lain sebagainya. Jadi kan ada home templates, ada payment. Tapi tadi yang saya jelasin cuma satu aja yang produk ya. Karena semuanya sisanya sama. Cuman ya polanya sama semua. Jadi polanya sama semua. Yang terakhir yang saya di sini itu kita bisa misalnya di sini tadi bagian
ini kan produk page ya. Kalau kita lihat di sini, produk page itu gampangnya gini. Kita lihat aja di page, di model, di UI, produk page, produk page. Yap, di sini. Produk page di sini. Kita geser dulu ke sini. Oke, di sini. Ini persis tampilannya yang ada di sini. Kalau kita klik ini, nanti ada di bagian produk detail. Di sini bisa di-delete, bisa diedit lagi. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa edit lewat Postman, kita bisa juga edit lewat mobile. Terus sama kita juga bisa nambahin aplikasi. Nah, di sini kita isi aja, nanti tertambah sendiri di bagian database. Begitupun juga di bagian halaman lainnya. Jadi semua sama ya. Jadi semua sudah setelah tersistem dengan baik, proyeknya udah jalan, di bagian sini errornya udah 0, di sini juga udah 0, berarti semuanya udah running. Yang ada di skrip mata kuliah semua udah terjalan dengan running, tapi perlu perubahan variabel, kompatibel dan lain sebagainya, pas spek AML, sehingga semua berjalan dengan lancar. Oke. Untuk karena di mobile programming ini tuh sebenarnya tuh apa ya? Sudah menyangkut paut dengan web service yang ada di semester berikutnya. Jadi matkul semester berikutnya yang kita belajar mobile programming, kita udah belajar REST API-nya. Jadi ntar semester depan kelompok kami akan membuat API versi baru yang nanti akan dijelaskan di semester berikutnya. Menggunakan apa ya, kalau nggak salah, nggak tahu juga, lupa. Oke, kalau gitu untuk slide terakhir di bagian kesimpulan akan dijelaskan lagi oleh Rolando Sialovo. Waktu dan tempat dipersilakan. Kesimpulan proyek mobile programming dalam langkah pengerjaan, pembuatan proyek halaman antarmuka tidak selalu harus terlebih dahulu dilakukan, melainkan pembuatan proyek REST API juga dapat diprioritaskan ataupun dikerjakan secara bersamaan. Aplikasi Postman dapat menampung data yang bersumber dari berbagai bahasa pemrograman dan framework. Salah satu framework project kelompok kami yaitu menggunakan Laravel, Lumen, dan tidak menggunakan CodeIgniter 4. Sebuah database dapat digunakan di berbagai platform, yaitu web, mobile, dan lainnya apabila dibutuhkan. Kelemahan dari proyek ini adalah belum dapat menampilkan opsi halaman antarmuka di antara pengguna admin maupun member biasa. Oleh karena itu, kali ini kami berfokus pada pengguna admin dalam merancang seluruh struktur data yang ada di dalam database. Oke, Terima terima kasih. kasih. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua bagi para penonton. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita akhiri stop recordnya. Stop recordnya. Terima kasih.